akan menjelaskan tentang model-model supervisi pendidikan Islam, dan saya selaku sebagai perwakilan kelompok sedikit menjelaskan tentang pengertian model-model supervisi pendidikan Islam. Model supervisi pendidikan Islam adalah pola atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan. Adapun seorang supervisi pendidikan Islam harus memiliki pemahaman tentang model-model supervisi pendidikan Islam tersebut. Karena apabila mereka dapat memahami model-model tersebut, maka keuntungan tersendiri bagi siapapun yang ada dalam suatu satuan pendidikan. Minimalnya, mereka nanti siap dengan tantangan yang ada dalam satuan pendidikan. Lantas seorang supervisor, khususnya kepala sekolah, harus selalu berikhtiar untuk memilih model-model supervisi yang cocok diterapkan dalam satuan pendidikan. Supervisi yang diterapkan tersebut mempengaruhi mutu pendidikan yang menjadi target utama tujuan lembaga pendidikan. Hakikatnya supervisi menekankan bahwa supervisor dalam hal ini kepala sekolah hendaknya memberikan pertolongan, bantuan, bimbingan, motivasi, dan memberikan arahan kepada guru maupun staf sekolah lainnya dalam mengalami kesulitan. Hal ini dijelaskan sebagai firman Allah surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam hal mengerjakan kebijakan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam hal dosa dan pelanggarannya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha benar siksanya. Penjelasannya adalah menunjukkan dengan jelas tentang perintah saling tolong-menolong dalam kebaikan, termasuk menolong guru-guru mengalami kesulitan dalam melakukan perbaikan-perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Seseorang supervisor pembelajaran harus menitik beratkan perhatiannya pada segala langkah perbaikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang telah diputuskan bersama. Demikian penjelasan dari saya tentang pengertian model-model supervisi. Selanjutnya, subbab yang kedua, yaitu model supervisi konvensional, akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah model supervisi pendidikan. Dalam supervisi pendidikan, terdapat 4 macam model supervisi pendidikan. Yang pertama adalah model supervisi pendidikan konvensional. Yang kedua, model supervisi pendidikan ilmiah. Yang ketiga, model supervisi pendidikan klinis. Dan yang terakhir adalah model supervisi pendidikan artistik. Dalam kelompok kami ini membahas tentang model supervisi pendidikan konvensional atau tradisional. Dalam model ini, saat penerapannya di lembaga pendidikan, terkesan mencari kesalahan dalam membimbing dan kadang-kadang bersifat memata-matai. Dalam hal ini juga, supervisor atau kepala sekolah terkesan mencari kesalahan dalam membimbing, dan ini sangat bertentangan dengan prinsip dan tujuan supervisi pendidikan, yang mana tujuan dan prinsip supervisi pendidikan adalah untuk mengembangkan dan mencapai proses belajar mengajar yang relevan dan efektif melalui peningkatan kemampuan guru, sehingga dalam hal ini berdampak kurang baik dalam kinerja guru, yakni guru merasa kurang puas dengan model seperti itu. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip supervisi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, supervisi dapat memberikan bantuan untuk mengatasi masalah dalam lembaga tersebut. Yang kedua, supervisi dapat dilakukan secara berkala, misalnya 3 bulan sekali. Setelah itu, yang terakhir yaitu supervisi membuat laporan terhadap lembaga tersebut.